Lihat dalam ayat ini, kita kembali kepada ayat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat ayat halaman 30 ya, kembali kepada ayat. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan hendaknya kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Jadi indaka itu dalam pemeliharaanmu. Indaka artinya dia tinggal bersamamu. Ini kata para ulama dalil seorang berusaha agar orang tuanya hidup bersama dia. Karena tatkala dia membiarkan dia membawa orang tuanya tinggal di rumahnya, dia telah membawa pintu surga ke rumahnya. Ya. Jangan malah over-over lempar-lempar ke kakak atau adik. Ini kejadian banyak kejadian seperti kamu aja yang ngurus ibu, kamu ajar kenapa ibu cerewet, ibu ini, ibu namanya orang tua. Ibu-ibu sekarang nanti juga besar cerewet kalau sudah tua. Ya. Dulu nuduh orang tua cerewet, nanti ibu juga kalau sudah tua pada cerewet. Ya. Sekarang aja belum tua sudah pada cerewet, apalagi kalau sudah tua. Oleh karenanya itu sudah kondisi yang umum. Orang tua kalau sudah tua mereka apa? Cerewet ya. Ngomong banyak, kemudian ngomel-ngomel. Akhirnya sang anak tidak sabar. Apalagi didukung sama istrinya. Sudah jangan, saya enggak mau tinggal sama ibumu ya. Didukung sama istrinya untuk durhaka kepada orang tua. Akhirnya orang tuanya tidak boleh tinggal di rumahnya ya. Padahal Allah memotivasi agar orang tua tinggal bersama kita, ayah atau ibu. Kecuali kalau kita sudah tawarkan, ibu enggak mau, itu lain cerita. Ada ibu-ibu yang sangat baik. Kita tawarkan, Bu, tinggal di rumah, Bu. Ibu belum bisa, ibu masih rindu pingin tinggal di rumah lama, banyak kenangan tidak bisa ditinggalkan. Itu lain cerita. Ini kita sudah tawarin. Ada ibu lagi, Bu, tinggal di rumah sama saya. Ibu takut nanti menyinggung istrimu. Lebih baik kita jauh tapi kita saling sayang daripada satu rumah nanti bertengkar. Ada ibu yang mengerti seperti itu ya. Oleh karenanya, tapi kita tawarkan. Ya, jangan kita bilang alhamdulillah ibu enggak mau di rumah, jangan. Ya, pintu surga kita lepaskan, pintu surga bawa ke rumah ayah dan ibu ya. Sabar dengan apa yang mereka lakukan ya. Oleh karenanya Allah mengatakan indaka ya. Maka sungguh aneh di sisimu, kata Allah, di sisimu berusaha orang tua tinggal bersama kita. Maka sungguh aneh. Kita tahu seorang wanita, terkadang anaknya 10 dia bisa mengayomi anaknya seluruhnya 10 orang tersebut. Tapi tatkala dia sudah tua, anaknya 10 tidak bisa ngayomi satu orang. Dia over-over, ya. Lempar sana, lempar sini. Saya mau cerita ya, saya sudah cerita mungkin, tapi saya mau cerita lagi enggak apa-apa ya. Jadi, saya dengar ceritanya dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tentang seorang wanita yang dia menikah dengan seorang lelaki dan wanita ini punya teman wanita yang lain tapi cacat, tidak bisa ngomong dan jalan merangkak. Maka kemudian wanita ini mengatakan kepada suaminya, bagaimana kalau kita merawat teman saya tersebut? Kata, oh silakan, kita ngerawat orang, dapat pahala. Tinggal di rumah. Akhirnya suaminya merasa risih, gimana dia tinggal di rumah bersama kita sementara dia bukan mahram saya. Kata istrinya, ya kalau begitu nikah saja. Nikah ya. Dengan wanita yang cacat, tidak bisa ngomong, tidak bisa ini, dalam kondisi merangkak. Akhirnya dinikahilah oleh sang suami. Ya. Istrinya senang suaminya menikahi wanita tersebut supaya bisa tinggal di rumah. Dan suaminya merasa dia sebagai suami yang adil, dia harus menjalankan tugasnya sebagai suami. Maka dia menggauli istri yang pertama dan juga menggauli istri kedua yang cacat tersebut. Ya, dari fisik mungkin tidak menarik, tapi dia tahu wanita ini juga punya syahwat, ya harus dipenuhi ya, hasratnya. Maka dia gauli dua-duanya. Qadarullah ternyata istri pertamanya itu yang baik tadi ternyata mandul, tidak punya anak. Tidak punya anak. Ya. Kemudian akhirnya istri yang cacat ini justru punya anak. Anak pertama dan anaknya tidak cacat. Anak kedua tidak cacat sampai anak keempat kalau enggak salah. Setelah dia melahirkan anak yang keempat meninggal. Meninggal wanita cacat tersebut. Maka yang merawat anak-anaknya istri yang pertama yang tidak cacat. Subhanallah, Allah memberikan rizki anak-anak melalui wanita yang lain. Setelah anak-anak ini besar, anak-anak ini kata Syekh Abdul Razak kalau enggak salah di Jeddah, rebut-rebutan untuk melayani ibu mereka yang bukan ibu kandung ini. Ya. Sampai kalau sudah jatah, pokoknya hari ini sama kakak yang pertama. Pokoknya sudah jatahnya sebelum waktu tank sudah nunggu di bawah. Ibu harus pindah ke rumah saya. Jadi mereka bagi-bagi tugas. Hari ini sama kakak pertama, hari ini sampai hari ini kakak kedua, hari ini sampai saudara ketiga dan seterusnya. Ya. Ini yang kita ingin. Jadi kita ingin rebut-rebutan untuk bisa merawat orang tua kita.